Once again, good morning and happy Sabbath to each and everyone. Sekali lagi, selamat pagi, selamat hari Sabat bagi kita semua. Our sermon for today is entitled, I Will Never Leave You Comfortless. Pekabaran kita pada Sabat pagi ini berjudul, Aku Tidak Akan Meninggalkan Kamu, Yatim Piatu. And today we're going to be looking at Jesus' last conversation with his disciples. Dan kita akan melihat percakapan Yesus yang terakhir dengan murid-muridnya. Before he was tried and crucified. Sebelum Yesus diadili dan disalibkan. And we're going to begin by reading, or no, before we go to that, let me explain something. What we're going to be looking at is Jesus' comforting words, his last words to his disciples, so that they could be ready for what is coming next. Sebelum kita memulai dengan membaca firman Tuhan, ada hal penting yang perlu saya sampaikan, yaitu bahwa percakapan Yesus ini adalah sifatnya menghibur untuk menyiapkan para murid menghadapi apa yang akan mereka hadapi berikutnya. Jesus and his disciples were in the upper room and they had just had the Lord's Supper. Yesus dan para muridnya berada di ruangan atas dan mereka baru saja menikmati jamuan makan malam. And Judas now leaves the company to go and betray Jesus. Yudas telah meninggalkan kelompok tersebut dan pergi untuk mengkhianati Yesus. And now Jesus begins to speak with them. Dan sekarang Yesus memulai pembicaraannya dengan mereka. And this conversation starts in John chapter 14 and it goes on to John chapter 17. Pembicaraan ini dimulai di Yohanes pasal 14 dan terus sampai ke Yohanes pasal 17. But today we will only look at John 13 and John 14. Namun pada sahabat ini kita akan hanya melihat Yohanes pasal 13 dan Yohanes pasal 14. And as we go through this message, I want us to keep in mind that Jesus is given his parting words and he's trying to encourage and comfort his disciples. Dan sebagaimana kita mengikuti pekabaran ini, perlu kita ingat bahwa Yesus sedang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada murid-muridnya. Okay. Now, before we go into the story, I want us to look at John 14 and verse 16. And it says, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Sebelum kita memulai kisah pekabaran pada pagi hari ini, kita baca terlebih dahulu Yohanes 14 ayat 16 yang berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. So we see here that Jesus promised to send another comforter. Di sini kita melihat Yesus berjanji untuk memberikan seorang penolong yang lain. And many people are held up on that word, another. Dan seringkali orang terpaku kepada kata yang lain. And that's why we're going to read through this conversation so that we can see how clear Jesus is explaining himself. Dan kita akan melihat kisah ini, percakapan ini, agar dapat kita memahami bagaimana Yesus menerangkan dengan jelas And we tentang want to dirinya. find who is this other comforter. Dan kita akan lihat siapa sebenarnya penolong yang lain ini. Also, let us take note of John 16:25. It says, these things have I spoken unto you in Proverbs, but the time cometh when I shall no more speak unto you in Proverbs, but I shall show you plainly of the Father. Nah, sebelum kita lanjutkan, perlu kita ingat, Yohanes 16 ayat 25 berkata,
semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. This word here, proverbs, is the same word for parables. Kata kiasan dalam ayat ini mempunyai makna yang sama dengan perumpamaan. So we see here Jesus is saying in chapter 16 of John that he has been speaking to his disciples in parables or proverbs in a way that if they do not listen carefully or study it through, they might not understand it. Jadi melalui ayat ini Yesus menyampaikan bahwa apa yang dia ceritakan dari pasal 14 sampai 16 merupakan sebuah perumpamaan yang mana jika mereka tidak perhatikan dengan baik-baik, mereka tidak mengerti. And as we will see, the disciples did not fully understand what Jesus was saying. Dan sebagaimana kita lihat, para murid tidak mengerti apa yang Yesus sampaikan. So we're going to go through it carefully and compare verses and see just what Jesus wanted to tell his disciples. Kita akan ikuti secara teliti dan kita dapat lihat apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Okay, we're going to begin with John 13, verses 31 and onward. And verses 31 and 32 says, "Therefore, when he was gone out, Jesus said, now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. If God be glorified in him, God shall also glorify him in himself, and shall straightway glorify him." Mari kita mulai pembicaraannya dengan membaca Yohanes 13 ayat 31 sampai 32. Berbunyi, "Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera." Notice that Jesus presents the Son of Man as a different being than God. Perhatikan, Yesus menyatakan anak manusia adalah oknum yang berbeda dengan Allah. And God was going to glorify the Son of Man and was going to be glorified in the Son of Man. Dan Allah akan mempermuliakan anak manusia, dan anak manusia akan mempermuliakan Allah dalam dirinya. Let us continue. Mari kita lanjutkan. John 13, 33 and 34 to 35, it says, "Little children, yet a little while I am with you. Ye shall seek me, and as I said unto the Jews, whither I go, ye cannot come. So now I say unto you, a new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another." Yohanes 13 ayat 33 sampai 35 berkata, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Notice here that Jesus is comforting his disciples. He says, He says, "I am with you just for a little while more." Perhatikan,
Dalam ayat ini, Yesus sedang memberikan penghiburan kepada murid-muridnya dan dikatakan bahwa seketika saja lagi aku ada bersama kamu. And then he says, where I am going, you cannot come. Kemudian dia berkata bahwa kemana aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Let us keep this in mind because Jesus will explain himself as we go onward. Tolong diingat akan hal ini sebagaimana Yesus menjelaskannya, sebagaimana kita lanjutkan. And now Jesus is giving them his last wish or his last command. Kemudian Yesus memberikan kepada mereka harapannya yang terakhir atau perintahnya yang terakhir. And he says, love one another as I have loved you. Yesus berkata, kasihilah satu dengan yang lainnya sama seperti aku telah mengasihi kamu. And he says, by this all men know that ye are my disciples. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. So brothers and sisters, we have to love one another. This is Jesus' command to us. Jadi saudaraku dalam Tuhan, kita diajar untuk saling mengasihi. Inilah perintah Yesus kepada kita. By this, the world will know that we are Christians. Dengan ini, dunia dapat melihat bahwa kita adalah Kristen. But if we do not love one another, the world will not see Christ in us. Namun jika kita tidak saling mengasihi, maka dunia tidak melihat Kristus di dalam kita. And verse 36 to 38, it says, Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, Whither I go, thou canst not follow me now, but thou shalt follow me afterwards. Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake. Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake? Verily, verily, I say unto thee, the cock shall not crow till thou hast denied me thrice. Ayat 36 sampai 38 kita lanjutkan, berkata, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Peter wanted to know where Jesus was going. And Jesus told him, just like he had said before, where I am going, you cannot follow me. But he said, you cannot follow me now, but thou shalt follow me afterwards. Petrus ingin tahu kemana Yesus pergi. Dan sebagaimana yang Yesus telah sampaikan sebelumnya bahwa kemana dia pergi, tidak mungkin murid-muridnya untuk mengikuti sekarang, namun nanti mereka akan dapat mengikuti Yesus ke tempat itu. So where Jesus has gone, we cannot follow him now, but we will follow him afterwards. Karenanya kita tidak dapat mengikuti Yesus pergi sekarang ini, tapi nanti kita dapat mengikuti dia ke tempat dia pergi. And then as we see in verse 38, Jesus tells Peter that he will deny him. Dan dalam ayat 38, Yesus katakan kepada Petrus bahwa Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali. And now John chapter 14, beginning with verse 1 to 3. Jesus says, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Kita lanjutkan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3
berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." We see here that Jesus again shows that he is a different being than the Father. He says, "You believe in God, believe also in me." Kita lihat di sini bahwa Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa atau Allah. Dia katakan, "Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." And also, I want us to take note again, Jesus is comforting them. He says, "Let not your heart be troubled." Kembali perlu kita perhatikan bahwa di sini Yesus memberikan penghiburan kepada murid-muridnya dengan berkata, "Janganlah gelisah hatimu." And then he tells them where he is going. He says, "In my Father's house are many mansions." And then he goes on to say, "I go to prepare a place for you." Kemudian Yesus menyatakan kemana dia pergi. Dikatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Karenanya dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. So where was Jesus going? He was going to the Father. Jadi kemana Yesus pergi? Dia pergi kepada Bapanya. And in verse 3, he tells us that he would come again and receive us unto himself, that where he is, there we may be also. Dan ayat 3 dikatakan bahwa dia akan datang kembali untuk membawa kita ke tempatnya supaya di mana dia berada, kita pun berada. So here we see that Jesus is talking about a coming where he will come and take us with him. Jadi di sini Yesus berbicara tentang kedatangannya, yang mana dia akan jemput kita agar kita berada bersamanya. Let us keep that in mind as we go on. Agar kita ingat akan hal ini sebagaimana kita lanjutkan. In verses 4 to 7 says, "And whither I go, ye know, and the way ye know." Thomas said unto him, "Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way?" Jesus said unto him, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. If ye had known me, ye should have known my Father also. And from henceforth ye know him and have seen him." Kemudian kita lanjutkan dalam Yohanes 14 ayat 4-7 berkata, "Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." We see there that Thomas said that they did not know where he was going, and how could they know the way? Kita lihat Thomas bertanya kepada Yesus bahwa mereka tidak tahu kemana dia pergi dan mereka tidak tahu jalan ke situ. And Jesus, comforting them patiently, he answers him and says, "I am the way, the truth, and the life." Dan Yesus dengan sabar menghibur mereka, menenangkan mereka, berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." And notice there that Jesus said he is the truth. Dan perhatikan dikatakan oleh Yesus bahwa dia adalah kebenaran. So Jesus is telling them that the way to where he is going is himself, Jesus Christ. Jadi, dengan sendirinya Yesus berkata kepada para muridnya bahwa kemana dia pergi, jalannya adalah dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus. And there in verse 6, he continues to say, "No man cometh unto the Father but by me."
Dan dalam ayat 6 ini juga dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. So now he tells them where he is going. Again, on to the Father. Kembali dia menyampaikan kepada muridnya bahwa kemana dia pergi, yaitu kepada Bapanya. And then verse 7, he says, if you had known me, Jesus Christ, ye should have known my Father also. Dan ayat 7 dia tekankan bahwa jika kamu mengenal aku, yaitu Yesus Kristus, maka kamu juga mengenal Bapakku. And from henceforth ye know him and have seen him. That is the Father. Dan sekarang ini dikatakan kamu mengenal dia, yaitu Bapa, karena kamu telah melihat dia. John 14, verses 8 to 9. Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Jesus said unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that had seen me had seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? Kita lanjutkan dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 9 berbunyi, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Notice there that Philip wanted to see the Father. Kita lihat di sini bahwa Filipus ingin melihat Bapa. And the following verse is a verse that is misunderstood by many. Dan ayat selanjutnya adalah ayat yang banyak disalah mengerti oleh banyak orang. Jesus said unto him, have I, Jesus Christ, been so long time with you? Yesus berkata, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu. And yet hast thou not known me, Jesus Christ? Namun, engkau tidak mengenal aku, Yesus Kristus. And then he says, he that had seen me, Jesus, had seen the Father. Kemudian Yesus katakan, barang siapa telah melihat aku, yaitu Yesus Kristus, telah melihat Bapa. So was Jesus saying that he was the Father? Apakah Yesus berkata bahwa dia adalah Bapa? No, he was saying that if we see Jesus, then we've seen the Father. We've had a glimpse of the Father. Tidak, sama sekali. Yesus tidak berkata demikian. Namun bila mana kita melihat Yesus, kita dapat melihat sekilas tentang Bapa. Jesus came to reveal the Father. Karena Yesus datang untuk menyatakan Bapa. Notice, just like we saw in John 16:25, Jesus said he was speaking to them in Proverbs, but the day would come when he would really show them clearly the Father. Ingat kembali dalam Yohanes 16 ayat 25 tadi bahwa Yesus menyampaikan semuanya ini dalam kiasan atau perumpamaan. Namun akan tiba waktunya, Yesus akan berterus terang menyatakan Bapa kepada mereka. So Jesus has revealed the Father to us, but the day will come when he will really take us to see the Father. Jadi Yesus telah menyatakan Bapa kepada kita, tapi akan tiba waktunya dia akan membawa kita bertemu dengan Bapa. Verses 10 and 11. Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he doeth the works. Believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the very works' sake. Kita lanjutkan ayat 10 dan 11 berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya.
percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Take note that Jesus says that he is in the Father and the Father is in him. Kita perlu perhatikan bahwa Yesus berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jesus will explain himself on this later. Yesus akan jelaskan akan hal ini berikutnya. And then he says, the words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me. Yesus juga berkata bahwa apa yang dia sampaikan atau dia katakan bukan dari dirinya, tetapi Bapa yang diam di dalam dia. So the Father was in Jesus doing the works. Jadi, Bapa di dalam Yesus yang melakukan pekerjaannya. Let us continue. Verses 12 to 14. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than these shall he do, because I go unto my Father. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If ye shall ask anything in my name, I will do it. Kita lanjutkan ayat 12 sampai 14 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Again, we see that Jesus is comforting them. Kembali kita lihat bagaimana Yesus menghibur mereka. He says that they will do the same works that he is doing. Dikatakan bahwa mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia kerjakan. And who did Jesus say was doing the works in him? Dan siapakah yang mengerjakan pekerjaan dalam dirinya? Sebagaimana perkataan Yesus tadi. It was the Father. And so the Father was going to be in them as well doing the works. Adalah Bapa yang tinggal dalam Yesus yang mengerjakan pekerjaannya. Karenanya, Allah Bapa juga yang akan tinggal di dalam para murid untuk mengerjakan pekerjaan yang Yesus kerjakan itu. And again, he tells them, I am going to the Father. Dan dia juga katakan, dia akan pergi kepada Bapa. And then again, he differentiates his Father from himself. God is the Father, he is the Son. Jesus Christ. Dan kembali dia ingatkan bahwa Bapa dan dirinya adalah dua pribadi yang berbeda. Bapa adalah Allah dan dia adalah anak Allah. And Jesus gives us a wonderful promise and assurance that whatever we ask in his name, he will do it. Dan Yesus memberikan janji indah kepada kita, suatu kepastian bahwa apa yang kita minta dalam namanya, dia akan lakukan. Verses 15 and 16. If ye love me, keep my commandments. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Kita lanjutkan ayat 15 dan 16 berbunyi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. I want you to notice that as we go along, Jesus will repeat himself 2 more times. He will say the same thing again 2 more times. Perlu kita ingat dan perhatikan bahwa sebagaimana kita lanjutkan, kita akan lihat Yesus menyatakan hal yang sama 2 kali lagi. He was trying to make the disciples understand this.
Yesus mau agar murid-muridnya memahami akan hal ini. First of all, if we love Jesus, we will keep his commandments. Yang pertama, jika kita mengasihi Yesus, kita akan menuruti segala perintahnya. And if we keep his commandments, Jesus will pray to the Father that he will give us another comforter that he may abide with us forever. Dan bila mana kita menuruti segala perintahnya, maka Yesus akan minta kepada Bapa agar memberikan kepada kita atau para murid seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kita selama-lamanya. Remember, Jesus is a comforter to them. He is comforting them. Jadi Yesus adalah penghibur bagi mereka, yang menenangkan, yang menghibur mereka. And Jesus had come to earth. The disciples had witnessed his ministry, and now Jesus was going to leave them. They had Jesus only for a time. Yesus datang ke dunia, dan murid-murid telah melihat dan hidup bersama dia, dan Yesus akan meninggalkan mereka. Jadi Yesus bersama mereka hanya dalam satu jangka waktu saja. So Jesus as a comforter had come and was going to leave them. Jadi Yesus sebagai penghibur telah datang dan akan meninggalkan mereka. So he is promising to send another comforter that will be with them forever till the end of their lives. Dan Yesus berkata kepada mereka, dia akan meminta penolong yang lain agar menyertai mereka selama-lamanya, selama hidup mereka. And as I said before, many people get hung up on the word another. Dan sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa orang seringkali terpaku pada kata yang lain. They say the comforter is a being other than the Father and the Son. Banyak yang berkata bahwa penolong ini atau penghibur ini adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa dan Anak. But we will make Jesus explain himself. Tapi biarlah Yesus menjelaskan dirinya sendiri. Yes, Jesus was going to send another comforter. Let us see who that comforter was. Benar, memang Yesus akan mengirimkan penolong yang lain. Tapi mari kita lihat siapa penolong yang lain tersebut. Verse 17 and 18. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. I will not leave you comfortless, I will come to you. Ayat 17 dan 18 berkata, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. So the comforter that Jesus was going to send would be the Spirit of truth. Jadi, penolong yang lain yang akan Yesus utus adalah roh kebenaran. And notice there in John 14, verse 6, we already read this verse. It said, Jesus said that he was the way, the truth, and the life. Dan kita lihat Yohanes 14 ayat 6 yang tadi kita sudah baca bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. So Jesus is the truth, and the comforter is the Spirit of truth. Yesus katakan bahwa akulah jalan dan akulah kebenaran, dan penolong yang lain yang akan Yesus utus adalah roh kebenaran. In other words, the Spirit or the comforter would be the Spirit of Jesus. Dengan kata lain, penolong yang lain ini atau penghibur itu adalah rohnya Yesus. And Jesus goes on to say that the world cannot receive that comforter, that Spirit, because it seeth him not, neither knoweth him. Dan Yesus lanjutkan bahwa dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak melihat dia.
And notice Jesus says, but ye know him, and he dwelleth with you. Tapi Yesus berkata kepada para murid bahwa kamu mengenal dia dan ia menyertai kamu. So this Spirit of truth, this comforter, the disciples knew, and he was dwelling with them. Jadi penghibur ini dikenal oleh para murid dan menyertai para murid. And then Jesus says, he shall be in you. Dan kemudian Yesus berkata, dia akan diam di dalam kamu. Who was with them at that time? Siapakah yang bersama dengan para murid saat itu? It was Jesus Christ, their comforter. Adalah Yesus Kristus yang bersama mereka, sang penghibur mereka. And Jesus was going to be in them. Dan Yesus akan tinggal di dalam mereka. Notice verse 18. I will not leave you comfortless. I will come to you. Perhatikan ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jesus just said he would send another comforter. Yesus baru saja berkata bahwa dia akan mengutus penolong yang lain. And then he says, I will not leave you comfortless. I will come to you. Lalu dia berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. So no one else would come to comfort them but Jesus. Jadi, tidak ada yang lain yang datang kepada murid, tapi Yesus yang datang. Let us continue. Verse 19 and 20. Yet a little while, and the world seeth me no more. But ye see me, because I live, ye shall live also. And that day ye shall know that I am in the Father, and ye in me, and I in you. Kita lanjutkan ayat 19 dan 20 berbunyi, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. So we see here that Jesus says, though in a little while the world would not see him, Jesus Christ, anymore. Yesus berkata bahwa dalam tinggal waktu yang sedikit lagi, dunia tidak akan lihat saya. And remember, he just said that the comforter that he would send, the Spirit of truth, the world could not receive because they did not know him, neither did they see him. Dan ingat tadi dikatakan oleh Yesus bahwa roh kebenaran itu dunia tidak mengenal dan dunia tidak melihat akan dia. And then Jesus said, but you know him because he dwelleth with you and will be in you. And now again Jesus says, but ye see me, because I live, ye shall live also. Kemudian Yesus juga berkata bahwa, tapi kamu mengenal dia, dan dia itu menyertai kamu, dan bahkan akan tinggal dalam kamu. Dan sekarang dia katakan bahwa kamu melihat dia, melihat aku, dan aku hidup sebab kamu pun akan hidup, karena dia akan tinggal di dalam kamu. So remember, Jesus is speaking in parables. He tells them something and then he explains himself even better. Jadi jangan lupa bahwa Yesus sedang berbicara dalam bentuk perumpamaan yang kemudian dia jelaskan supaya kita dapat mengerti dengan baik. So in other words, Jesus is telling his disciples that soon the world will not see him, but his disciples would see him. Jadi meskipun dia katakan, meskipun dunia tidak melihat dia, tetapi para murid melihat dia. So when Jesus was gone, his disciples would still see him. Jadi meskipun dia telah pergi nantinya, tapi para murid masih melihat dia. And he explains when this will be. Dan dia jelaskan kapan itu terjadi. He says in verse 20, at that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me,
and I in you. Hal itu terjadi sebagaimana dia nyatakan dalam ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Now, what day is he talking about? Nah, waktu apa itu atau hari apa yang Yesus maksudkan? He is talking about the day when the Comforter would come. Yesus menyatakan tentang hari di mana penghibur itu akan datang, The day of Pentecost. yaitu hari Pentakosta. He tells them, that day you will understand what I say when I said that I am in my Father and I in him, right? And then he says, and ye in me and I in you. Jadi Yesus berkata kepada para muridnya bahwa pada hari itu, yaitu pada hari Pentakosta, kamu akan memahami apa yang saya sampaikan, yaitu saya di dalam Bapa dan saya di dalam kamu, kamu di dalam saya. Remember in John 14, 10 and 11, we saw that Jesus said, I am in the Father and the Father in me. And he went on to say that the Father dwelleth in him. Kita kembali juga dalam Yohanes 14 ayat 10 dan 11 yang menyatakan bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bapa tinggal dalam Yesus. And then in John 17, 21, we find when Jesus was praying to the Father, he says that they may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Kemudian perhatikan juga dalam Yohanes 17 ayat 21, Yesus berkata, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. So, the same way that Jesus and God are one, we are supposed to be one with them. Jadi, sebagaimana Yesus dan Bapanya adalah satu, kita harus menjadi satu dengan mereka. And now I ask the question, how was the Father in Jesus? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Bapa di dalam Yesus? It was by his Spirit. Adalah oleh kehadiran rohnya. They are one in spirit. Mereka satu dalam roh. And Christ wants us to be one with them in spirit. Dan Yesus mau kita satu dengan Bapa dan Anak dalam roh. We are not one in the sense that we are God or we are divine, but we partake of the divine nature by having the Holy Spirit in us. Satu dalam hal ini bukan berarti kita menjadi sama seperti Bapa dan Anak, yaitu kealahan. Bukan. Tetapi kita mengambil bagian dalam alamiah ilahi, yaitu dengan menerima rohnya yang kudus. So we see there, in the day of Pentecost, they would have the Holy Spirit. They would have Christ with them, and they would understand how the Father was in Jesus, and Jesus in the Father, and Jesus in them. Jadi, pada hari Pentakosta, Yesus akan datang dan tinggal dalam mereka, sehingga mereka mengerti apa makna bahwa Bapa di dalam Yesus, dan Yesus di dalam mereka, dan mereka di dalam Yesus. And verse 21, he that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father. And I will love him, and will manifest myself to him. Ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. So notice that Jesus is simply repeating himself. Perhatikan, Yesus dalam hal ini mengulang kembali apa yang dia telah sampaikan. Just like in John 14, 15, and 16,
in verse 21, Jesus is telling us that if we keep his commandments, he will love us. Jadi sama seperti tadi, ayat 15, ayat 14, 15, dan 16, bahwa jika kita mengasihi dia, kita menuruti akan perintah-perintahnya. And then he says, he will manifest himself to us. Dan dia katakan, dia akan menyatakan dirinya kepada kita. So in verse 16, he says he will send a comforter. And in verse 21, he explains that he will manifest himself to us. Di ayat 16 dikatakan Yesus akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain. Kemudian dalam ayat 21 ini dikatakan bahwa dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Okay. And in verse 22, Judas said unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us and not unto the world? Kemudian ayat 22 dikatakan, Yudas yang Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? So we see here that Judas understood what Jesus was saying, that he would come and the world would not see him. Melalui ayat ini kita bisa melihat bahwa Yudas mengerti apa yang Yesus sampaikan, bahwa dia tahu siapa yang datang, yang mana dunia tidak melihat. So far we have seen two returns that Jesus is talking about. The first, he said that he would come and take them with him. And then he spoke about another return where he would come to comfort them. Sampai di sini kita bisa melihat Yesus menyatakan tentang dua kedatangannya. Yang pertama, dia akan datang dan membawa mereka ke tempat dia berada. Yang kedua, dia katakan dia akan datang dan akan menjadi penghibur bagi mereka. And when he would manifest himself, the world would not see him, but his disciples would see him. Dan bila mana dia datang, menyatakan dirinya kepada para murid, dunia tidak melihat, tetapi para murid melihat dia. Verse 23, Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Kemudian ayat 23 berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. So now this time Jesus repeats himself and he says, not only that he would manifest himself, but that we will come unto him. The Father and Jesus would manifest themselves and abide with them. Kembali Yesus mengulangi apa yang dia sudah jelaskan, bahwa jika kita menuruti firman-Nya, ya, Bapa mengasihi kita dan Bapa dan Anak akan datang menyatakan diri dan tinggal atau diam bersama-sama dengan kita. Let us compare the verses. I will be reading the yellow, what is written in yellow. Kita akan membandingkan ayat dan dia akan membacakan yang warna kuning terlebih dahulu. John 14:15 and 16 says, if ye love me, keep my commandments. And verse 21, he that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And in verse 23, if a man love me, he will keep my words. As we see here, he is repeating himself. Kita lihat yang pertama dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 16, perhatikan yang warna kuning saja. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kemudian dalam ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya,
dialah yang mengasihi aku. Maaf, itu harusnya kuning. Kemudian ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jelas dalam ayat-ayat ini, Yesus mengulang-ulang akan hal ini. Now let us compare what is written in red. Sekarang mari kita bandingkan yang berwarna merah. In verse 15 and 16 it says, I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. And then in verse 21, I will love him and will manifest myself to him. Verse 23, we will come unto him and make our abode with him. Yang warna merah berkata, ayat 15 dan 16, khususnya ayat 16, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kemudian perhatikan ayat 21 berkata, yang warna merah saja, akan menyatakan diriku kepadanya. Dan ayat 23, yang warna merah, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. So by comparing these verses, we see that the comforter that Jesus promised to send was him manifesting himself to them. Jadi melalui perbandingan ayat-ayat ini, melihat ayat-ayat yang sudah kita baca, Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah penolong yang lain itu atau penghibur itu yang akan menyatakan dirinya diam bersama-sama dengan mereka. And by receiving the Spirit of truth, we are receiving the Father and the Son to abide with us. Dan dengan menerima roh kebenaran, kita menerima Bapa dan Anak tinggal di dalam kita. So again, we see two returns. One, Jesus and the Father will come and make their abode with us. And the other one, Jesus will come and take us to live with them. Jadi ada dua kedatangan. Yang pertama, Yesus datang untuk membawa kita kepada Bapa, dan yang kedua, Yesus datang dan tinggal di dalam mereka. Verse 24 to 26. He that loveth me not, keepeth not my sayings. And the word which ye hear is not mine, but the Father's which sent me. These things have I spoken unto you, being yet present with you. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Ayat 24 sampai 26 kita lanjutkan. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Here we see that Jesus is saying that the words that he is now speaking is not his own, but the Father that sent him. Dalam ayat ini Yesus berkata bahwa perkataan yang dia sampaikan bukanlah dari dirinya, tetapi dari Bapa yang mengutus dia. These are God's words to us. Ini adalah perkataan Allah kepada kita. Then Jesus says, these things I have spoken unto you, being yet present with you. But the Comforter is the Holy Ghost. Yesus katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. So we see here that the Comforter is the Spirit of truth, the Spirit of Jesus, and also the Holy Spirit or the Holy Ghost. Jadi, penghibur itu yang disebut juga adalah roh kebenaran, yang adalah rohnya Kristus, disebut juga Roh Kudus. So the Holy Spirit is not a spirit different than Jesus' Spirit. Jadi, Roh Kudus itu bukanlah yang berbeda dengan rohnya Yesus. It's not someone else
Rather, it is the Spirit of Christ. Bukanlah oknum lain, tetapi Roh Kudus itu adalah rohnya Kristus itu sendiri. And he says that this Spirit, the Holy Ghost, his Spirit, will teach us all things and bring all things to our remembrance, what Jesus has taught us. Dan Roh Kudus ini, yaitu rohnya Kristus, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan ingatkan kita akan semua yang Yesus telah ajarkan. Verse 27 and 28, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ye have heard how I said unto you, I go away and come again unto you. If ye love me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father, and the Father is greater than I. Ayat 27 dan 28 menyatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Again, we see that Jesus is the comforter. He is comforting them. He says, peace I leave with you, my peace I give unto you. Then he goes on and says, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Jadi, kembali, Yesus menyatakan dirinya sebagai penghibur. Yesus menghibur murid-muridnya. Dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Karenanya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jesus started this chapter with those same words, let not your heart be troubled. Yesus memulai pembicaraannya atau pasal ini dengan berkata kata-kata penghiburan, yaitu janganlah gelisah hatimu. He's telling them, I'm going away, but do not worry, I'm coming again. Dia berkata kepada murid-muridnya, saya akan pergi, tapi jangan khawatir, aku datang kembali. And again, he tells them where he is going. I go unto the Father. Dan dia menyatakan bahwa kemana dia pergi, yaitu dia pergi kepada Bapanya. And Jesus tells us, my Father is greater than I. Dan Yesus menyatakan kepada kita bahwa Bapanya lebih besar daripada Yesus. Verses 29 to 31. And now I have told you before it come to pass, that when it come to pass, ye might believe. Hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh, and he had nothing in me. But that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, even so I do. Arise, let us go hence. Kita lanjutkan, Yohanes 14 ayat 29 sampai 31 berbunyi, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. In verse 31, Jesus tells us that he loves the Father, and as the Father gave him commandment, even so he does. It's the same thing that he asked us. If we love him, keep his commandments. And he says he will give us the Comforter. Perhatikan ayat 31 dikatakan, Yesus mengasihi Bapanya. Dan oleh karena Yesus mengasihi Bapanya, Yesus melakukan segala sesuatu yang Bapa perintahkan kepadanya untuk dia lakukan. Dan dia lakukan karena dia mengasihi Bapanya. Perintah yang sama diberikan kepada kita.
Bila mana kita mengasihi Yesus, kita akan menuruti perintah-perintahnya Yesus. Dan oleh karena itu, dia akan kirimkan penolong yang lain. Now let us review what we have seen so far. First, Jesus is going away. Sekarang mari kita kaji kembali apa yang kita sudah pelajari sampai sejauh ini. Yang pertama, Yesus akan pergi. Then he will ask the Father to send the Comforter. Kemudian dia akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan si penghibur. It will be another Comforter. Itu akan menjadi penghibur yang lain. The Comforter is the Spirit of truth. Penghibur itu adalah roh kebenaran. The world cannot receive this Comforter. Dunia tidak dapat menerima penghibur ini. The world cannot see him or know him. Dunia tidak mengenalnya atau melihatnya. The disciples know the Comforter. Tapi para murid mengenal si penghibur. The Comforter is dwelling with them. Penghibur menyertai mereka. The Comforter will be with them later. Penghibur akan diam di dalam mereka nantinya. The disciples will not be left alone. Para murid tidak akan ditinggalkan sendirian. Jesus will come to them. Yesus akan datang kepada mereka. Jesus will manifest himself to his disciples. Yesus akan menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. The Father and the Son will make their abode in them. Bapa dan anak akan tinggal di dalam mereka. So brothers and sisters, we see that Jesus promised another Comforter. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, Yesus menjanjikan penolong yang lain. So was this Comforter a different being than Jesus? Jadi, apakah penolong yang lain ini adalah pribadi yang lain dari Yesus? It wasn't. But why did Jesus use the word another? Penolong yang lain ini bukanlah pribadi yang lain dari Yesus. Namun, mengapa Yesus menggunakan istilah yang lain? You see, Jesus made it clear that he was leaving them. The Son of Man was going to go to heaven. Nah, Yesus ingin menyatakan kepada mereka bahwa anak manusia akan meninggalkan mereka. Jesus in body was going to be with the Father. Yesus secara fisik akan berada bersama Bapa. So he was not coming back in a way that they could see him. Jadi, dia akan kembali bukan dengan cara yang mereka dapat lihat. He was coming back in a spiritual way. Dia akan datang kembali dalam kerohanian, dalam wujud roh. And he was coming in spirit. Dan dia datang dalam roh. And that is why it was another Comforter. Itulah sebabnya disebut penolong yang lain. This Comforter would not leave them. Penghibur ini tidak akan tinggalkan mereka. And that is why Jesus will never leave us comfortless. Itu sebabnya Yesus tidak akan tinggalkan kita yatim piatu. And now to conclude, I would like to read a few quotes from the Spirit of Prophecy. Dan untuk menyimpulkan, saya ingin membacakan beberapa kutipan dari tulisan Roh Nubuat. We have seen clear from God's word what Jesus meant when he said he would send this Comforter. Kita sudah lihat dengan jelas apa yang Alkitab nyatakan, apa yang Yesus nyatakan tentang penghibur. But now we will look at what God has revealed through his prophet concerning this same thing. Namun sekarang kita akan lihat apa yang Allah nyatakan melalui nabinya sehubungan dengan hal yang sama. Ellen G. White
In manuscript 24, 1898, she writes, "To the poor and oppressed and downtrodden of earth, Christ says, if ye love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, even the Spirit of truth, which is Christ formed within, the hope of glory, whom the world cannot receive, because it seeth him not. But ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. I will not leave you comfortless." Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 24 tahun 1868 paragraf 21 berbunyi, kepada orang miskin dan tertekan dan tertindas di bumi, Kristus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, yang adalah Kristus dibentuk di dalam diri pengharapan kemuliaan. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. We find here the prophet of the Lord defines the comforter and the Spirit of truth. He says it is Christ formed within the hope of glory. Dalam kutipan ini, Nabi Allah menyatakan kepada kita bahwa sang penghibur itu atau penolong yang lain yang disebut juga Roh kebenaran adalah Kristus dibentuk di dalam diri atau tinggal dalam diri kita yang adalah pengharapan kemuliaan. The next quote, Manuscript Releases, Volume 14, page 179, paragraph 2. Christ tells us that the Holy Spirit is the Comforter, and the Comforter is the Holy Ghost, the Spirit of truth, which the Father shall send in my name. I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him. But ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. This refers to the omnipresence of the Spirit of Christ, called the Comforter. Kemudian kita baca kutipan berikutnya yang terdapat dalam manuskrip Releases volume 14 halaman 179 paragraf 2 berkata, Kristus memberitahu kita bahwa Roh Kudus adalah penghibur dan penghibur adalah Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. So again, we see she defines the Comforter as being the omnipresence of the Spirit of Christ. Dalam kutipan ini dengan jelas Roh Nubuat menyatakan bahwa penghibur itu adalah Roh Kristus yang disebut penghibur. It is Christ's presence with us. Itu adalah kehadiran Kristus bersama kita. Manuscript Releases, Volume 2, page 337, paragraph 1. Jesus comes to you as the Spirit of truth. Study the mind of the Spirit. Consult your Lord. Follow his way. Kita lanjutkan. Manuskrip Releases Volume 2, halaman 337, paragraf pertama, menyatakan, Yesus datang kepada Anda sebagai Roh kebenaran. Pelajari pikiran Roh, konsultasikan dengan Tuhanmu, ikuti jalannya. So how does Jesus come to us today? Jadi bagaimana Yesus datang kepada kita saat ini? As the Spirit of truth. Sebagai Roh kebenaran. Then she says, study the mind of the Spirit. Lalu dikatakan oleh Nyonya White, pelajari pikiran dari Roh ini. What is she talking about? She says, consult your Lord.
Apa yang Nyonya White maksudkan? Dia katakan, konsultasikan dengan Tuhanmu. So the Spirit of truth is the Spirit of Jesus. We only Jadi, have one Lord, Jesus Christ. Jadi, roh kebenaran adalah rohnya Yesus itu sendiri. Sebab kita hanya punya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. And the last quote for today, this is from the Southern Work, September 13, 1898. That Christ should manifest himself to them and yet be invisible to the world was a mystery to the disciples. They could not understand the words of Christ in their spiritual sense. They were thinking of the outward, visible manifestation. They could not take in the fact that they could have the presence of Christ with them and yet be unseen by the world. They did not understand the meaning of a spiritual manifestation. Dan kutipan yang terakhir pada pagi hari ini terdapat dalam The Southern Work, September 13 tahun 1898. Nyonya White menuliskan bahwa Kristus harus menyatakan dirinya kepada mereka, namun tidak terlihat oleh dunia, merupakan misteri bagi para murid. Mereka tidak dapat memahami perkataan Kristus dalam pengertian rohani mereka. Mereka memikirkan manifestasi lahiriah yang terlihat. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa mereka dapat memiliki kehadiran Kristus bersama mereka, namun Dia tidak terlihat oleh dunia. Mereka tidak mengerti arti dari manifestasi rohaniah. So we see how clear she explains it here. Christ promised to manifest himself in a spiritual way, a spiritual manifestation. Jadi di sini, Nyonya White dengan jelas menyatakan bahwa Kristus menyatakan dirinya kepada kita, kepada umatnya, secara rohani, manifestasi rohaniah. But we see that the disciples did not understand this. And today, there are many who do not understand this. Dan kita lihat bahwa para murid tidak mengerti. Dan banyak juga pada zaman sekarang ini yang tidak mengerti. Christ manifest himself in spirit to us. Kristus menyatakan dirinya dalam diri kita, dalam roh. It is a spiritual manifestation, not a physical, visible manifestation. Itu adalah manifestasi atau pernyataan atau perwujudan dalam roh, bukan secara fisik yang dapat dilihat. Nevertheless, it is still Christ himself. Namun demikian, itu tetap merupakan Kristus itu sendiri. And brothers and sisters, this is what I want to leave with you. What I want you to learn from this today is that Christ is with us. Saudara sekalian, inilah yang ingin saya tinggalkan bagi kita semua. Inilah yang pelajaran yang penting bagi kita, bahwa Kristus beserta kita. The Comforter is not someone other than Christ. Penghibur itu bukanlah orang lain yang berbeda dengan Kristus. It is Christ himself. Penghibur itu adalah Kristus itu sendiri. And no matter what we are going through in life, we can believe and trust that Jesus Christ is with us. Dan apapun yang kita alami dalam hidup ini, percayalah bahwa Kristus bersama kita. And though we suffer things, though we go through hardships and temptations, Jesus went through the same thing. And the one that is with us knows what we are going through. Jadi meskipun kita mengalami penderitaan atau kesusahan dan cobaan, kita perlu ingat bahwa Yesus bersama kita dan Dia telah melewati apa yang kita rasakan. We have a great comforter in Jesus Christ. Kita memiliki penghiburan yang besar di dalam Yesus.
Let us think about this and let us talk to Christ more. Biarlah ini menjadi perenungan kita dan kita lebih banyak berbincang dengan Kristus. Let us pray to close. Mari kita berdoa. Our loving and gracious Father which art in heaven, Lord, we thank you because you gave us Jesus Christ. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan oleh karena Engkau telah mengaruniakan Yesus kepada kami. And though our Savior is in heaven, Dan meski juru selamat kami ada di sorga, his spirit, his presence is still with us. namun rohnya, kehadirannya masih bersama kami. And you are with us, God. Dan Engkau juga ya Bapa bersama kami. And if you are with us, who can be against us? Dan bila mana Engkau bersama kami, siapakah dapat melawan kami? Lord, we pray that you give us of your spirit. Walk with us day by day. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan roh-Mu kepada kami. Berjalanlah bersama kami hari demi hari. We thank you for being with us. Kami berterima kasih oleh karena kehadiran-Mu bersama kami. And Lord, we wait for Jesus coming so that we can go to heaven and be with you personally, physically. Dan Tuhan, kami menantikan akan kedatangan-Mu, agar Engkau menjemput kami, agar kami dapat tinggal bersama-Mu secara fisik. Forgive our sins and keep us in the faith. Ampuni kami akan dosa kami dan pelihara kami dalam iman. Lead us into all truth, we pray. Pimpin kami dalam seluruh kebenaran dan kami berdoa. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin.